Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya ya. Di video kali ini, di kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dengan XCOS. Nah, teman-teman, XCOS ini merupakan bagian daripada Simulink gitu ya. Jadi kalau teman-teman belum memperhatikan atau belum menyaksikan video tentang Simulinknya, silakan teman-teman cek dulu video saya yang tentang Simulink gitu ya. Nanti karena itu XCOS ini adalah bagian dari Simulink, jadi alangkah baiknya kalau teman-teman lihat dulu yang video tentang Simulink gitu. Nah, selain itu ada perlu yang saya sampaikan juga, yang akan kita pelajari di sini XCOS-nya nanti akan kita gunakan untuk melakukan simulasi sistem kendali, khususnya kendali digital gitu ya. Jadi nanti akan ada contohnya juga akan berkaitan dengan kendali. Oke, teman-teman, XCOS ya seperti yang saya sampaikan tadi itu merupakan sebuah tools begitu ya, sebuah tools yang menjadi bagian daripada Skylab ya. Jadi tadi kalau Anda belum melihat video tentang Skylab, akan lebih baik jika teman-teman melihat juga yang video Skylab-nya terlebih. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita tengok dulu apa sih tujuan dari pembelajaran kita gitu ya. Ada dua tujuan di sini yang perlu kita cermati yang berkaitan dengan XCOS ya tentunya ya. Yang pertama adalah memahami pemanfaatan perangkat lunak XCOS untuk pemodelan sistem. Jadi kita mampu paham dulu gitu. Paham dulu apa sih XCOS itu gitu ya, khususnya untuk pemodelan sistem. Nah, hubungannya nanti adalah kalau teman-teman sudah bisa memodelkan sistem, nah kemudian model sistem itu bisa digunakan untuk mensimulasikan sebuah sistem kendali gitu ya. Jadi XCOS-nya bisa kita gunakan untuk memodelkan sistem, kemudian sistemnya bisa kita gunakan untuk mengamati atau mencoba simulasi kendali gitu. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah mampu menggunakan XCOS untuk memodelkan dan menganalisis sifat sistem. Jadi setelah kita tahu manfaatnya, paham tentang bagaimana penggunaan XCOS-nya, ya kemudian kita bisa menggunakan XCOS-nya itu selain juga untuk memodelkan, juga untuk melakukan analisis sifat sistem. Nah, ini adalah tujuan dari pembelajaran ini ya, tujuan dari eksperimen ini, karena tujuan ini berkaitan dengan eksperimen kendali digital. Jadi video ini juga salah satunya adalah digunakan untuk eksperimen kendali digital. Nah, materinya sendiri saya ambilkan dari buku panduan eksperimen kendali digital yang pernah saya susun tahun 2020. Jadi kita ambil langsung dari bukunya gitu ya. Oke, itu tadi pengantarnya teman-teman sampai dengan tujuan. Selanjutnya kita masuk ke teorinya. Jadi sebelum kita eksperimen, kita coba cari tahu dulu sih. Kita coba kenalan dulu gitu, apa sih XCOS, kemudian bagaimana nanti pemanfaatannya dan sebagainya. Oke, di sini disebutkan bahwa XCOS adalah tool pada Skylab yang digunakan untuk pemodelan dan simulasi sistem dinamis, termasuk model kontinu dan diskrit. Intinya seperti yang saya sampaikan tadi, jadi XCOS ini adalah bagian daripada Skylab ya, bagian daripada Skylab yang kita bisa manfaatkan untuk pemodelan dan juga untuk simulasi sistem. Nah, nanti sistemnya bisa kita buat untuk sistem kendalinya. Jadi bisa kita buat model sistemnya gitu ya, kemudian bisa kita simulasikan, termasuk juga untuk simulasi kendalinya. Nah, modelnya sendiri teman-teman bisa dijalankan dalam domain kontinu maupun domain diskrit ya. Jadi tidak terbatas pada domain kontinu saja atau tidak terbatas pada domain diskrit saja. Kedua-duanya bisa. Gitu. Oke, kita lanjut. Pada XCOS
model direpresentasikan sebagai diagram blok dengan menghubungkan blok yang satu dengan blok yang lain. Setiap blok mewakili fungsi dasar yang telah ada pada toolbox atau fungsi yang dibuat oleh pengguna sendiri. Oke, sampai sini dulu. Jadi mungkin teman-teman akan bertanya begitu ya. Lalu kenapa kita harus pakai Xcos gitu ya? Kenapa kita tidak menggunakan Skylab saja? Nah, seperti yang tertera di sini ya, itu Xcos ini ya, ini membuat model sistemnya lain dengan yang Skylab. Kalau Skylab, teman-teman memodelkan sistemnya menggunakan fungsi alih, kemudian ditulis representasi fungsi alihnya gitu ya, atau menggunakan state space, kemudian ditulis state space-nya, artinya kita tulis dalam bentuk coding gitu ya, dalam bentuk program teks begitu. Nah, kalau di sini modelnya akan kita buat dalam bentuk diagram blok. Jadi kita menyusun blok-blok diagram sehingga nanti blok-blok diagram itu bisa membentuk atau merepresentasikan sebuah sistem. Nah, teman-teman pasti tahu ya diagram blok ya. Dulu kalau teman-teman sudah mengambil pengantar sistem kendali kalau di Elinja, atau teman-teman sudah menyaksikan video saya yang lain, ada di playlist pengantar sistem kendali, ada judul terkait dengan fungsi alih dan diagram blok. Nah, itu mirip dengan seperti itu ya, kita bermain dengan diagram blok. Nah, isi dari diagram blok itu apa sih? Jadi isi dari diagram blok itu biasanya adalah sebuah sebuah fungsi dasar gitu ya. Sebuah fungsi dasar yang mana fungsi dasar itu tuh sudah ada di dalam toolbox, dalam toolboxnya Xcos sendiri. Jadi fungsi-fungsi dasar yang dimaksud di sini itu contohnya adalah integral misalkan, kemudian step bisa jadi begitu ya, kemudian step function maksud saya, kemudian impulse function misalkan, atau diferensial gitu ya, diferensiasi gitu, atau penjumlahan, pengurangan gitu ya, sampai dengan sebuah fungsi alih gitu ya, itu juga bisa sudah disesuaikan dengan sudah ada di Xcos. Ya, teman-teman bisa menggunakan itu. Atau teman-teman juga bisa membuat blok sendiri begitu ya. Blok sendiri yang disusun dari blok-blok yang sudah ada di Xcos. Jadi Anda teman-teman susun gitu ya. Anda mengambil dari blok-bloknya Xcos, kemudian disusun menjadi sebuah sistem diagram blok begitu. Nah, nanti yang diagram blok yang besar itu kemudian bisa kita sederhanakan menjadi sebuah blok yang kecil. Nah, kemudian blok yang kecil itu bisa kita gunakan berkali-kali lagi. Nah, bisa juga seperti itu. Jadi, intinya kita akan menyusun sistem menggunakan blok-blok. Nah, itu bedanya menggunakan Skylab. Nah, karena ini bagian dari Skylab juga, jadi Xcos ini juga tentu saja gratis gitu ya. Nah, itu kalau kita analogikan, teman-teman yang biasa menggunakan MATLAB, ya kalau di MATLAB itu ada tandingannya dalam tanda kutip ya. Tandingannya ada Skylab, itu ada alternatifnya yang lain yaitu Skylab. Nah, MATLAB sendiri punya Simulink gitu ya, yang pemodelan diagram blok juga. Nah, di MATLAB juga ada, di Xcos juga ada, di Skylab juga ada Simulinknya, yaitu namanya Xcos. Jadi kalau MATLAB punya Simulink, kalau Skylab punya Xcos, itu dua-duanya punya keunggulannya masing-masing. Oke, ya kita kembali lagi ke Xcos. Nah, bagaimana cara memanggil atau menggunakan Xcos? Nah, caranya sederhana banget. Anda buka Skylab ya, Anda buka Skylab Anda, kemudian Anda panggil atau Anda ketik ya, Anda ketik Xcos pada jendela konsolnya Skylab. Ya, Anda ketik saja Xcos begitu di enter, nanti akan muncul tampilan Xcos-nya. Tampilan Xcos-nya apa? Nanti di Xcos itu akan muncul dua buah window ya, dua buah window baru. Ya, yang pertama adalah palette browser ini ya, palette browser. Yang kedua adalah ini anti-tilt untuk menggambarnya ya. Yang pertama adalah palette browser, yang kedua adalah ini untuk editing ya. Jadi mungkin sebutnya editing window ya. Jadi yang kedua adalah editing window-nya. Nah, dua hal ini nanti yang akan kita gunakan gitu teman-teman. Jadi palette browser ya ini berisi
kumpulan-kumpulan blok standar tadi, kumpulan-kumpulan blok dasar, atau tadi disebut sebagai kumpulan blok-blok fungsi dasar gitu ya, yang sudah saya sampaikan. Misalkan ada integral, ada mux, ada demux gitu ya, ada konstanta, ada konversi, ada logical and gitu ya, ada banyak lah di sini ya, ada CM scope juga untuk menampilkan grafik gitu ya. Dan teman-teman, tidak hanya ini sebenarnya ya, kita bisa nyari di palet berikutnya. Ini kan adalah recently used ya, yang barusan dipakai. Nah, teman-teman bisa buka lagi di palet yang lain, misalkan ini continuous time system. Nanti Anda klik, Anda akan mendapatkan blok-blok yang lain lagi gitu ya, blok-blok yang lebih banyak lagi. Masih ada discontinue, discrete time system, lookup table, event handling, mathematical operation, isinya tentang matematis ya, operasi matematis, ada matrix, unit matrix, ada electrical, ada ada integer, sampai dengan ada user defined function. Ini user defined function adalah fungsi-fungsi tadi yang kita bentuk dari blok-blok yang ada, kemudian kita buat blok baru dari blok yang ada itu. Nah, itu nanti akan masuk ke user defined function. Nah, ini menurut saya sudah cukup banyak sehingga bisa kita manfaatkan untuk membuat sebuah model-model yang sederhana ya, mungkin masih sederhana, yang kalau misalkan kita temukan sebuah sistem di internet sana misalkan ya, kita mendapatkannya kok dalam bentuk diagram blok, kemudian kita kesulitan untuk mengubahnya menjadi TF atau SS ya, mengubahnya menjadi fungsi alih atau state space. Nah, kita bisa gunakan saja, langsung kita buat modelnya dalam diagram blok. Atau kalau teman-teman memang lebih suka mengamati dengan diagram blok, nah kita bisa gunakan XCOS langsung ya. Ada beberapa memang yang lebih nyaman menggunakan diagram blok karena kita bisa menyusunnya lebih mudah. Bahkan setiap satu sistem itu bisa kita bentuk dari subsistem yang lain. Jadi semacam kalau di pemrograman ada fungsi gitu ya, yang kemudian fungsinya itu bisa dipakai terus. Nah, ini juga sama. Sebuah diagram blok, sebuah fungsi yang disebut sebagai user defined function tadi, itu bisa dibentuk dalam sebuah diagram blok, kemudian diagram bloknya bisa dipanggil berulang-ulang. Ini sudah cukup banyak. Nah, sementara Windows yang kedua adalah editing Windows-nya ya. Di sini tempat teman-teman menyusun blok-blok tadi. Nah, ini ada menu-menunya, teman-teman bisa gunakan ya, mulai dari untuk menyimpan file di dalam file ada save dan lain sebagainya, sampai dengan untuk menjalankan ada simulasinya, dan help juga ada di situ. Nah, bagaimana kita menyusunnya? Menyusunnya sebenarnya sederhana. Tinggal kita pilih diagram blok yang ada di sini ya. Anda pilih. Misalkan saya pingin apa ya? Misalkan saya pingin mengambil konstanta itu ya. Ya sudah, kita klik di konstantanya red browser, kemudian kita tarik, masukkan ke Windows editingnya tadi, editing Windowsnya. Seperti itu terus ya. Nanti memasukkan mux bisa, memasukkan logical and bisa, memasukkan integral bisa, dan lain sebagainya. Kita tarik masuk ke Windows editing Windows ini, kita masuk ke sini semua, kemudian kita susun, kemudian nanti tinggal kita hubungkan masing-masing diagram bloknya. Menghubungkannya pun sederhana. Di sini teman-teman, kalau kita lihat di blok diagram ini ya, di blok diagram ini ada segitiga masuk dan segitiga keluar. Nah, kita tinggal menghubungkan saja segitiga keluar ini. Misalnya kita mau menghubungkan demux dengan dolar ini ya, maka yang segitiga ini, segitiga keluar dari demux ini akan masuk ke segitiga masuknya dolar. Nah, seperti itu. Misalkan dolar dengan integral ya, di bagian dolar yang segitiga keluar kita masukkan, kita tarik, kita masukkan ke segitiga masuknya integral. Seperti itu, hanya seperti itu terus ya. Jadi teman-teman akan bisa membuat sebuah model sistem dalam bentuk diagram blok. Oke, gambaran umumnya seperti itu teman-teman. Nah, mungkin untuk lebih mempermudah kita akan coba lihat contohnya. Dan kita lihat contoh bagaimana sih urutan-urutan langkah-langkah kalau kita ingin membuat sebuah model sistem, kemudian kita nanti menjalankan. Oke. Nanti di sini saya akan berikan contoh-contohnya ya, kemudian teman-teman bisa mencobanya langsung di Skylab. Jadi sambil Anda menonton videonya, Anda bisa mencobanya di
Skylab itu ya. Nah, contoh di sini contohnya adalah pemodelan motor DC ya. Nanti kita coba pemodelan motor DC. Oke. Tadi ada yang kurang ya teman-teman. Tadi untuk menghubungkan gitu ya. Untuk menghubungkan sudah dengan menarik saja segitiga yang keluar diletakkan di segitiga yang masuk blok berikutnya yang memang ingin dihubungkan begitu. Nah, tetapi ada juga hal lain yang perlu diketahui, yaitu kita bisa mengubah parameter masing-masing bloknya ya. Mengubah parameter masing-masing bloknya. Misalkan di konstanta ini kan angkanya 1. Bagaimana kalau kita ingin mengubahnya menjadi 2 gitu ya? Ya bisa gitu. Caranya adalah dengan diklik double saja, diklik double. Setiap blok itu Anda klik double, nanti akan muncul window baru yang berisi tentang parameter tiap-tiap bloknya. Anda tinggal mengganti apa yang perlu diganti di situ. Misalkan konstanta, nanti akan muncul nilai konstantanya itu berapa, tinggal Anda isikan di situ. Dan selanjutnya ya. Nah, itu saya rasa akan sangat-sangat mudah. Di sini sebutkan ya, untuk mengubah parameter dari blok cukup double klik pada blok, kemudian variabel dapat digunakan apabila sudah dilakukan set konteks terlebih dahulu dengan cara klik kanan pada editor, kemudian pilih set konteks. Bagi para pengguna aplikasi MATLAB, maka akan lihat bahwa expose ini hampir mirip dengan Simulink pada MATLAB. Jadi sudah saya sebutkan ya. Untuk mengubah parameternya tinggal klik double, kemudian diubah begitu ya. Kemudian nanti pilih saja set konteks begitu, nanti sudah mengubah. Terus kalau bagi pengguna MATLAB, maka expose ini mirip seperti Simulink. Tadi juga sudah saya sampaikan. Oke, kita masuk lagi ke contoh ya. Kita kembali lagi ke contoh. Kita lihat di sini contoh yang akan kita gunakan adalah pemodelan motor DC. Jadi kita diminta untuk membuat model motor DC, kemudian kita simulasikan ya. Jadi setelah kita hasilkan model motornya, kemudian kita simulasikan. Nah, untuk membuatnya langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Masukkan nilai pada set konteks seperti di bawah ini dengan cara klik kanan pada editor, kemudian pilih set konteks. Jadi ini adalah parameter-parameter yang dibutuhkan ya, yang dibutuhkan untuk nanti membuat model motornya. Jadi model motornya tadi ada nilai J-nya, ada nilai B-nya, ada nilai KT-nya, ada nilai KE-nya, ada nilai R, ada nilai L. Ini digunakan di mana? Nanti kita coba lihat. Oke. Yang kedua, nah ini mungkin awalnya malah lebih enak dari sini ya. Yang pertama adalah buatlah diagram blok pada gambar 6.3. Apabila sudah selesai, select diagram blok pada gambar 6.3, kemudian klik kanan pilih selection to super block. Gambar 6.3 kemudian menjadi super block pada gambar 6.4. Oke. Kita tengok satu persatu dulu. Sepenggal-sepenggal ya. Buatlah diagram blok pada gambar 6.3. Gambar 6.3 seperti apa? Jadi di sini ini yang segitiga-segitiga ini adalah pengali gain ya. Teman-teman bisa mencari gain. Kemudian di sini ada nilai K, di sini ada R, ada super L, ada super J, ada B, ada K gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman pengen menggunakan sebuah konstanta. Jadi nilainya adalah bukan angka tapi sebuah variabel konstanta. Sorry, nilainya adalah variabel gitu ya, bukan langsung nilai konstanta. Nah, itu bisa diberi saja nilai K, R, B dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada super S, ada super L, L itu juga sebuah variabel super J gitu ya. Kemudian di sini ada sum, ini ada sum ya, ada mux ya, mux. Kemudian seperti tadi yang saya sampaikan, untuk menghubungkan satu dengan yang lain, teman-teman tinggal tarik saja. Misalkan di sini ada voltage, kemudian dimasukkan ke dalam mux gitu. Maka caranya segitiga yang keluar di voltage kita tarik masukkan ke dalam segitiga yang masuk di mux-nya. Misalkan ini ada super L gain ya, akan dihubungkan dengan super S integrator. Berarti segitiga yang keluar dari induktans super L-nya gain super L ini kita tarik masukkan ke super S. Ini di sini ada R, super L, ada K, ada super J, ada B gitu ya. Nah, ini tadi yang kemudian kita set di dalam ini ya. Masukkan nilai pada set konteks seperti bawah ini dengan cara klik kanan pada editor. Jadi klik kanan saja begitu, nanti ada pilihan set konteks, terus Anda masukkan ini nilai-nilainya. B sama dengan ini, terus sudah di enter. Nah, itu sebenarnya adalah untuk men-set nilai-nilai parameter-parameter yang ada di sini. Oke, itu ya.
Nah teman-teman, selanjutnya kalau sudah jadi seperti ini sebenarnya sudah bisa dipakai begitu ya. Inputnya voltage, outputnya speed gitu sesuai dengan modelnya. Tapi kemudian kalau ingin ini disederhanakan, ya, diagram blok yang panjang ini disederhanakan, nanti penyederhananya menghasilkan sebuah user defined block tadi ya, user defined function. Jadi kita buat ini menjadi sub blok baru. Caranya gimana? Di sini sudah disampaikan bahwa diagram blok pada gambar 63 ya, apabila sudah selesai, kemudian select diagram blok pada gambar 63 yang Anda buat tadi, kemudian klik kanan, pilih selection to super block. Jadi ini Anda select semua begitu ya, Ctrl A, terus klik kanan, nanti ada convert to super block. Jadi dipilih saja menjadi super block. Nah nanti kalau sudah menjadi super block, dia akan diperingkas ya menjadi sebuah blok kecil seperti ini. Yang bagian tengah ini saja ya. Inputnya apa? Inputnya ya input ini tadi voltage gitu ya. Outputnya ini apa? Outputnya adalah speed. Gitu. Kalau di sini hanya satu input ini ya, satu input dan satu output begitu, maka di sini pun super blocknya juga satu input dan satu output. Nah gambar super block itu seperti ini. Ini kalau Anda klik double, nanti akan muncul yang blok yang sudah Anda buat tadi. Nah seperti itu ya. Kemudian untuk membuat simulasinya, maka kita perlu menambahkan input ya. Ini kan input, ini output. Perlu menambahkan input dulu, baru kemudian kita tambahkan output juga untuk mengambil atau mendapatkan nilainya. Jadi di sini caranya kita perlu tambahkan inputnya. Inputnya kita buat sajalah step ya. Kita ambil diagram blok step, kemudian kita tarik, masukkan ke super block yang kita buat tadi. Kemudian outputnya supaya tertampil kita tarik saja, kita hubungkan dengan scope ya. Nah ini namanya scope. Nah karena kita scope itu butuh pewaktuan, maka teman-teman tambahkan timer di situ karena butuh pewaktuan ya. Kan ini grafiknya terhadap waktu, maka ini harus ditambahkan pewaktuan. Nah seperti ini sudah jadi untuk simulasi motor DC tadi, motor DC yang mana outputnya adalah speed, berarti ini yang disimulasikan nanti adalah kecepatannya dengan tegangan versus kecepatan. Oke, nah mungkin ada hal lain yang perlu diperhatikan di sini ya. Untuk tadi fungsi stepnya, ya, fungsi step itu bisa Anda ubah parameter stepnya ya. Nanti diklik double saja di bagian step bloknya tadi, kemudian nanti di sini diisikan step time sama dengan 0. Artinya adalah nilai awal dia berubahnya. Nilai awal dia berubahnya karena kita ingin dia berubah pada waktu T sama dengan 0, maka kita set step time-nya sama dengan 0. Kemudian untuk ini ya waktunya itu sampai 3 waktu time T sama dengan 3, maka kita ubah simulation, kemudian pilih setup, final integration time, dan diatur nilainya menjadi. Kemudian untuk scope-nya, untuk menampilkan grafiknya tadi perlu teman-teman ubah refresh periodnya biar tampilannya nyaman, yaitu setiap 3 sama dengan final integration. Oke, begitu. Nanti kalau teman-teman sudah jadi seperti ini, tinggal di play, terus kemudian nanti akan muncul grafik yang dihasilkan oleh scope. Teman-teman bisa lihat hasilnya di situ. Itu teman-teman, itu adalah contoh bagaimana kita memanfaatkan XCOS ya untuk membuat model sistem ya, kemudian juga bisa juga untuk mensimulasikan. Jadi kita membuat dulu model sistemnya dengan bentuk blok tadi disusun-susun, kemudian kita tambahkan input dan outputnya. Inputnya bisa step function, bisa impulse gitu ya, bisa sinusoid gitu, tergantung dari penggunaan Anda. Kemudian outputnya untuk mengamatinya kita tambahkan scope. Sebenarnya bisa juga kita masukkan ke dalam variabel gitu ya, tapi biar lebih nyaman kita lihat langsung di gambar scope-nya, di gambar dalam bentuk grafik. Oke, seperti itu. Nah ini sekali lagi kalau Anda terbiasa menggunakan MATLAB, maka ini mirip sekali dengan Simulink. Tapi sekali lagi karena XCOS ini bagian dari Skylab, jadi dia tidak berbayar ya, tidak seperti MATLAB yang oke. Begitu teman-teman, itu tadi materi tentang XCOS yang bisa kita manfaatkan untuk simulasi kendali ya, atau simulasi sistem pada umumnya sebenarnya ya, dengan memanfaatkan diagram blok. Oke,
Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.